Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, NIM 2491415. Saya berasal dari Prodi Magister Teknik Sipil tahun 2024 Universitas Islam Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi kuliah manajemen kebencanaan yang terbagi menjadi 7 bab. Langsung saja, yang pertama ada penanggulangan bencana, selanjutnya ada paradigma dan strategi penanggulangan bencana, dan disaster mitigation, untuk selanjutnya ada disaster preparedness, ada peringatan dini bencana, dan pasca bencana gempa, serta rencana aksi atau renaksi, dan yang terakhir adalah geoinformation for earthquake disaster. Langsung saja kita materi yang pertama tentang penanggulangan bencana. Bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 merupakan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, non-alam, maupun manusia atau yang kita sebut sebagai sosial, yang mengakibatkan kerusakan pada ekosistem, kerugian material, korban jiwa, serta dampak sosial, ekonomi, dan budaya. Selanjutnya ada jenis bencana yang terbagi menjadi 3, yaitu bencana alam, non-alam, serta yang terakhir adalah bencana manusia. Pertama ada bencana alam, di mana terbagi menjadi gempa bumi. Bisa kita lihat ada gempa bumi di Jogja tahun 2006, yang selanjutnya ada tsunami, di mana ada tsunami Aceh dan tsunami Palu yang menimbulkan banyak korban jiwa. Selanjutnya ada letusan gunung berapi seperti Gunung Merapi tahun 2010, ada tanah longsor yang bisa dipicu karena cuaca hujan yang ekstrim, dan yang terakhir ada angin tornado. Yang kedua ada bencana non alam, di mana seperti yang kita tahu tahun 2019 kita mengalami pandemi di Indonesia, di mana wabah COVID atau Corona ini masuk ke negara kita dan mengakibatkan beberapa sektor seperti ekonomi, pariwisata, dan pendidikan pun mengalami kemunduran akibat wabah tersebut. Selanjutnya ada kecelakaan industri, baik itu di pabrik ataupun di lokasi proyek. Dan bencana yang terakhir adalah bencana manusia ataupun sosial, ada pencemaran lingkungan, pemanasan global, perang dan konflik, serta deforestasi. Untuk materi selanjutnya adalah prinsip manajemen bencana, di mana dalam prinsip tersebut harus mencakup cepat dan akurat, prioritas dalam tindakan, koordinasi dan integrasi, efisiensi dan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas, serta kemitraan dan pemberdayaan. Untuk materi selanjutnya adalah siklus manajemen bencana yang terbagi menjadi 3 tahapan, di mana ada pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana, di mana untuk pra-bencana terjadi pencegahan, mitigasi, serta kesiapsiagaan. Untuk selanjutnya ada saat bencana, ada respon darurat dan koordinasi baik dari itu instansi ataupun masyarakat. Untuk pasca bencana sendiri terbagi menjadi pemulihan dan rehabilitasi untuk para korban. Selanjutnya ada strategi dan kebijakan penanggulangan bencana yang terbagi menjadi 4, di mana yang pertama ada penyusunan regulasi yang lebih baik, yang kedua ada integrasi program pengurangan risiko ke dalam pembangunan nasional, dan yang ketiga ada membangun kapasitas akademisi dan perguruan tinggi dalam penelitian kebencanaan, dan yang keempat ada mendorong partisipasi sektor swasta dan masyarakat dalam penanggulangan bencana. Langsung lanjut ke materi yang ada kolaborasi dalam penanggulangan bencana. Kita tahu bahwa untuk menyelesaikan ancaman dari bencana tersebut kita harus berkoordinasi dengan beberapa pihak. Kolaborasi yang pertama adalah dengan government, corporate, dan people, di mana ada pemerintah dan sektor usaha serta masyarakat, di mana dari ketiga tersebut saling berkaitan dari peraturan, uang, ataupun kesadaran masyarakat untuk membentuk
kolaborasi dalam menangani penanggulangan bencana. Dan selanjutnya ada kolaborasi media, di mana ada kolaborasi antara akademik, media, dan organisasi non-pemerintah atau kita sebut sebagai sektor swasta untuk upaya mitigasi bencana. Selanjutnya kita masuk di visi Indonesia dalam manajemen bencana. Yang pertama adalah mewujudkan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana. Yang kedua adalah melindungi rakyat dari dampak bencana melalui pengurangan risiko bencana. Yang terakhir adalah menjalankan manajemen bencana secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, sehingga manajemen bencana ini bisa diterapkan di Indonesia. Kita masuk ke materi yang ketiga tentang disaster mitigation. Sistem penanggulangan bencana di Indonesia memiliki dua komponen. Yang pertama adalah komponen utama yang terbentuk antara legislasi, kelembagaan, pendanaan, perencanaan, teknologi, dan implementasi. Selanjutnya, di mana ada struktur organisasi yang terbentuk seperti BNPB, BPBD, baik di provinsi maupun kabupaten kota setempat. Selanjutnya kita masuk ke materi 4, di mana ada disaster preparedness, di mana terdapat tantangan dalam penanggulangan bencana sendiri. Yang pertama ada meningkatkan kesadaran masyarakat serta kesiapsiagaan dalam menanggulangi bencana. Yang kedua ada mempercepat koordinasi antar instansi sehingga bencana dapat ditanggulangi secara cepat. Yang ketiga adalah integrasi PRB dalam perencanaan pembangunan untuk mencegah bencana itu terjadi. Yang keempat ada memastikan pembangunan yang sesuai standar tahan bencana. Selanjutnya ada materi untuk model kolaborasi dalam penanggulangan bencana, yaitu ada trilogi, di mana ada pemerintah, masyarakat, serta lembaga swasta. Dan yang selanjutnya ada pentahelix, di mana pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, dan media. Selanjutnya di materi ini ada terdapat inovasi dalam penanggulangan bencana sendiri, di mana yang pertama ada Barataga atau bangunan rumah rakyat tahan gempa. Yang kedua ada Rulinda Merapi atau ruang lindung darurat Merapi. Yang ketiga ada Simutaga atau alat simulasi guncangan ketahanan gempa. Dan yang keempat ada Babatsu, di mana bangunan panggung aman tsunami. Masuk ke materi yang nomor 5, di mana ada peringatan dini bencana. Definisi peringatan dini bencana sendiri adalah sistem yang digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai potensi bencana yang akan terjadi dalam waktu dekat. Tujuan dari peringatan dini ini adalah untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengambil tindakan mitigasi, evakuasi, atau persiapan lainnya guna mengurangi dampak bencana yang dapat terjadi. Selanjutnya ada jenis-jenis bencana yang memerlukan peringatan dini. Yang pertama adalah gempa bumi, karena gempa bumi sendiri memiliki efek yang besar, bisa terjadi memakan korban baik jiwa maupun material, sehingga perlu untuk peringatan tersebut. Yang kedua ada tsunami. Kita bisa dengan peringatan dini untuk mempercepat proses evakuasi bila akan terjadinya gelombang tsunami ini. Yang ketiga ada banjir. Untuk meminimalkan korban yang akan tenggelam, kita bisa mengevakuasi ke lokasi yang tidak terdampak banjir. Yang keempat ada letusan gunung. Dengan sistem peringatan dini kita bisa mengungsi sebelum gunung itu meletus. Selanjutnya adalah komponen utama sistem peringatan dini mengalami 4 proses. Yang pertama adalah komponen utama sistem peringatan dini menggunakan sensor dan alat pembantu sebagai input dari sistem peringatan dini. Yang kedua adalah analisis resiko, di mana mengolah data untuk menentukan kemungkinan bencana.
Yang ketiga adalah komunikasi dan penyebaran informasi dengan penyampaian peringatan kepada masyarakat. Yang terakhir adalah tindakan respon, di mana langkah-langkah evaluasi dan mitigasi. Selanjutnya ada solusi untuk mengatasi dari tantangan bencana tersebut. Yang pertama adalah peningkatan teknologi dan infrastruktur atau memperluas cakupan sektor dan alat pemantau. Yang kedua ada edukasi dan pelatihan masyarakat. Diharapkan dengan simulasi bencana dan sosialisasi peringatan dini, masyarakat mampu memahami dari pelatihan tersebut. Yang terakhir adalah kerjasama antar lembaga, di mana BNPB, BMKG, BPBD, dan komunitas lokal harus bekerja sama dalam membantu proses tersebut agar dapat terlaksana secara lancar. Selanjutnya kita masuk ke materi 6, di mana ada pasca bencana gempa dan rencana aksi atau yang kita sebut sebagai renaksi. Definisi pasca bencana sendiri adalah tahap setelah terjadinya bencana yang fokus pada pemulihan atau rehabilitasi. Aktivitas ini meliputi bantuan darurat, pemulihan infrastruktur, penyembuhan psikologis, serta rekonstruksi masyarakat untuk mengembalikan kondisi normal dan mengurangi dampak jangka panjang terhadap bencana. Kita masuk ke materi selanjutnya, di mana ada prinsip dasar rehabilitasi dan rekonstruksi. Yang pertama ada pemerintah dan pemerintah daerah harus bertanggung jawab dalam rencana aksi atau renaksi. Yang selanjutnya adalah masyarakat dan dunia usaha dilibatkan dalam proses renaksi. Selanjutnya ada dana pasca bencana digunakan untuk sarana fisik dan non-fisik yang terdampak pasca bencana tersebut. Selanjutnya ada Build Back Better and Safer dengan konsep PRB, dan ada memprioritaskan kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Yang terakhir adalah mengutamakan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan. Selanjutnya ada komponen utama renaksi. Yang pertama ada kebijakan prioritas, program dan strategi implementasi renaksi. Yang kedua ada kelembagaan, di mana koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta sektor swasta yang terkait. Yang ketiga ada pendanaan, di mana pengalokasian anggaran dari berbagai sumber pendapatan. Yang terakhir adalah kepastian atau assurance atau transparansi dalam perencanaan serta eksekusi renaksi tersebut. Ada strategi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, di mana yang pertama adalah peningkatan koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah. Yang kedua, menggunakan pendekatan sosial budaya dalam implementasi renaksi. Yang ketiga adalah penguatan kapasitas BPBD dan Pemda dalam perencanaan renaksi. Yang keempat adalah optimalisasi sumber daya lokal dalam pembangunan kembali. Dan yang terakhir adalah memastikan alokasi dana yang tepat dan efisien sehingga dapat tersalurkan. Selanjutnya ada langkah pencegahan dan mitigasi. Yang pertama adalah penerapan bangunan tahan gempa dengan menggunakan standar konstruksi tahan gempa seperti teknologi Barataga atau bangunan rumah rakyat tahan gempa. Diharapkan pencegahan untuk gempa sendiri bisa terlaksana. Yang kedua adalah penegaan tata ruang yang berbasis resiko, di mana mencegah pembangunan di zona yang rawan gempa dan rawan bencana. Yang selanjutnya ada pembangunan sistem peringatan dini dengan menggunakan sensor seismik dan jaringan komunikasi yang cepat dan memberikan peringatan sebelum gempa besar terjadi. Dan yang terakhir adalah pendidikan dan kesadaran masyarakat sendiri sangat penting, di mana untuk penegakan tata ruang berbasis resiko dengan mencegah pembangunan di zona rawan gempa ini harus atas kesadaran masyarakat sendiri. Selanjutnya adalah platform geoinformation di Indonesia, seperti aplikasi Inarix. Inarix adalah platform berbasis geospasial yang dikembangkan oleh BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menganalisis dan memetakan risiko bencana di Indonesia.
Platform ini menyediakan informasi mengenai potensi bencana di suatu wilayah berdasarkan data historis dan analisis resiko. Dalam Inaris sendiri memiliki beberapa fitur. Yang pertama adalah peta resiko bencana yang menampilkan berbagai jenis ancaman bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan longsor. Yang kedua adalah evaluasi resiko wilayah, di mana memungkinkan individu atau perusahaan serta pemerintah daerah menilai tingkat resiko di lokasi mereka. Yang ketiga ada rekomendasi mitigasi, dengan menyediakan saran untuk tindakan mitigasi yang sesuai dengan tingkat risiko di suatu wilayah tersebut. Dan yang terakhir adalah aksesibilitas online, di mana Inaris sendiri dapat dibuka dengan berbagai situs, dari situs web maupun dengan Google Play Store ataupun App Store. Untuk kesimpulan dari materi yang saya paparkan di awal, teknologi seperti Inaris telah membantu kita untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengurangi resiko bencana. Tetapi yang paling penting adalah kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat sendiri. Dan untuk itu mari kita bersama-sama membangun Indonesia yang lebih tangguh terhadap bencana, sehingga sistem penanggulangan bencana ini dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi materi kuliah manajemen kebencanaan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.